Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi waktu mau upgrade PC? Buka marketplace, terus kaget lihat harga RAM. Saya ingat banget di tahun 2017, lagi semangat-semangatnya mau rakit PC pertama, budget udah pas-pasan, RAM 8 GB yang tadinya saya hitung sekitar 600 ribuan, tiba-tiba harganya jadi 1,4 juta. Hancur semua rencana. Waktu itu saya pikir, wah ini pasti ulah spekulan lokal nih. Tapi ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Nah, buat Anda yang pernah ngalamin hal yang sama, kali ini kita akan coba urai benang kusutnya. Kita punya banyak materi, termasuk analisis mendalam dari hajriafajar.com, dan kita mau bongkar bareng-bareng. Kita akan telusuri jejaknya, dari keputusan bisnis miliaran dolar di sebuah pabrik di Korea, sampai ke angka yang akhirnya muncul di layar Tokopedia Anda. Ternyata, di balik harga RAM yang mahal itu, ada pertarungan sengit antara kebutuhan PC gaming Anda dengan nafsu tak terbatas dari AI. Oke, jadi katanya semua ini bermula di satu tempat, sangat spesifik, pabrik pembuat chip. Tempat kayak fasilitas milik Samsung atau SK Hynix. Tapi saya masih agak bingung nih, mereka kan bisa bikin macam-macam chip, kenapa tiba-tiba pasokan RAM buat kita jadi langka? Coba deh bayangin, pabrik chip itu kayak dapur restoran super canggih. Dapur ini bisa masak macam-macam menu, tapi kompornya terbatas. Katakanlah cuma ada 10 kompor. Nah, menu yang mereka masak ini ada dua jenis utama. Satu, DRAM konvensional, yaitu RAM yang kita pakai di PC dan laptop. Dan satu lagi menu spesial namanya High Bandwidth Memory atau HBM. HBM, iya, ini yang dipakai buat kartu grafis AI itu kan? Tepat sekali. HBM ini ibarat menu stik Wagyu A5 yang super rumit. Butuh waktu lama masaknya, tapi harganya selangit. Sedangkan DRAM biasa, ya ibarat menu nasi goreng spesial. Populer, banyak yang pesan, tapi margin untungnya biasa aja. Suatu hari, dapur ini kedatangan pelanggan super kaya. Kita sebut aja Nvidia atau AMD. Dan mereka pesan 7 porsi stik Wagyu sekaligus untuk pusat data AI mereka. Oke, saya mulai nangkep. Artinya, dari 10 kompor yang ada, 7 udah dipakai buat pesanan mahal itu. Sisa 3 kompor buat ngelayanin semua pelanggan lain yang mau pesen nasi goreng. Kita-kita ini, para perakit PC dan pengguna laptop, ya pelanggan nasi gorengnya. Dan itulah, intinya sih, masalah alokasi kapasitas. Kapasitas produksi pabrik itu terbatas, dan mereka harus milih mana yang mau diprioritaskan. Tapi tunggu dulu, kalau permintaan nasi goreng dari kita ini masih tinggi banget, kenapa mereka nggak fokus aja produksi itu? Logikanya kan ngelayanin banyak pelanggan kecil juga untung kan? Apa ini murni soal keserakahan? Ini lebih ke soal matematika bisnis yang dingin sih, ketimbang keserakahan buta. Coba kita lihat angkanya, ini hitungan simpel yang ternyata nggak sesimpel itu. Bahan dasar buat bikin chip itu kan lempengan silikon yang namanya wafer. Satu wafer ini kalau diolah jadi drum biasa bisa menghasilkan sekitar 500 chip. Kalau dijual, katakanlah $50 per chip, pabrik akan dapat total $25.000. Lumayan besar ya, $25.000. Betul, tapi dengan wafer yang sama persis, kalau mereka milih buat ngolah jadi HBM, prosesnya emang lebih rumit, hasilnya lebih sedikit. Mungkin cuma 300 chip. Tapi, satu chip HBM ini bisa mereka jual ke Nvidia seharga $150. Totalnya jadi berapa? $45.000. Wow, oke. 45.000, hampir 2 kali lipat pendapatannya dari bahan baku yang sama. Nah, Kalau saya jadi manajer pabrik yang bonus tahunannya diukur dari profit, ya pilihannya jadi sangat jelas. tepat sekali. Belum lagi HBM itu lebih kompleks kan? Terdiri dari beberapa lapisan chip yang ditumpuk. Tingkat kegagalannya, atau yang di industri sebut yield rate, itu juga lebih tinggi. Artinya, mereka harus investasi lebih banyak di kontrol kualitas. Jadi, waktu ada pelanggan raksasa yang siap bayar mahal untuk produk premium ini, pesanan RAM buat laptop gaming Anda, ya secara otomatis tergeser ke antrian belakang. Ini bukan keputusan emosional, ini keputusan bisnis yang sangat-sangat rasional. Oke, jadi keputusan di level pabrik itu efeknya pasti berantai ya kan? Nggak mungkin berhenti di situ aja. Terus apa yang terjadi setelah RAM buat pasar konsumen mulai langka? Efek dominonya langsung terasa. Lapisan pertama itu hukum ekonomi paling dasar. Pasokan turun, permintaan tetap.
Harga pasti naik. Itu yang kita rasain langsung. Betul, tapi ada lapisan kedua yang seringkali memperburuk situasi. Nah, di level berikutnya ini ada pemain lain kan? Para distributor sama reseller yang saya curiga sering mainin harga nih. Anda nggak salah. Mereka ini pemain berpengalaman yang bisa baca sinyal pasar. Begitu mereka dengar kabar atau lihat data kalau pasokan dari pabrik bakal seret, mereka nggak nunggu. Mereka langsung melakukan apa yang disebut strategic hoarding atau penimbunan strategis. Mereka borong stok yang ada selagi harga belum naik, simpan di gudang, terus baru dilepas sedikit-sedikit pas harga udah melambung. Wah, jadi kelangkaan buatan di atas kelangkaan yang asli. Bener, ini bikin barang yang tadinya cuma langka, jadi sangat langka di pasar retail. Bahkan ada suara dari level retail yang nunjukin kebingungan ini. Seorang pemilik toko di Mangga 2 dikutip bilang, dari supplier bilangnya memang langka, tapi saya nggak tahu langka di level mana. Yang jelas katanya, saya harus jual lebih mahal kalau mau tetap ada stok. Lebih besar, yang di materi kita disebut sebagai tsunami AI. Seberapa besar sih sebetulnya permintaan dari AI ini? Skalanya itu jujur benar-benar sulit dibayangin. Coba pikirin ini. Satu server AI modern yang dipakai buat ngelatih model kayak ChatGPT, itu bisa butuh memori antara 1 sampai 2 terabyte. Terabyte, bukan gigabyte. Bukan gigabyte, terabyte. Wow, 1 terabyte itu kan 1000 gigabyte. PC gaming saya yang udah lumayan canggih aja, RAM-nya cuma 16 giga. Persis. Satu server AI itu setara sama kebutuhan RAM dari kira-kira 125 PC gaming high-end. Sekarang bayangin, perusahaan kayak Google, Microsoft, atau Meta itu nggak bangun satu server. Mereka bangun puluhan ribu server kayak gitu setiap tahun di pusat data mereka di seluruh dunia. Kebutuhan mereka akan memori, khususnya HBM, jadi kayak lubang hitam yang nyedot semua kapasitas produksi yang ada. Ini juga yang ngerusak pola yang katanya udah lama ada di industri ini ya, yang namanya siklus memori. Dulu kan katanya harga naik, terus pasti turun lagi. Kenapa sekarang rasanya beda? Pertanyaan bagus. Selama puluhan tahun, industri semikonduktor emang jalan dalam siklus 3-4 tahunan. Ada fase boom pas permintaan tinggi dan harga meroket. Ini micu produsen bangun pabrik baru gede-gedean. Terus, pas semua pabrik baru itu jadi dan mulai produksi, terjadi kelebihan pasokan. Harga pun anjlok, masuk ke fase burst. Terus produksi dikurangi, barang langka lagi, siklusnya ngulang. Tapi AI ngubah semua itu. Tepat. Permintaan dari AI itu bukan siklus, tapi perubahan struktural yang sifatnya permanen. AI bukan lagi tren musiman kayak misalnya cryptocurrency mining yang datang dan pergi. AI itu fondasi baru buat komputasi masa depan. Ada kutipan kuat dari seorang analis industri di sini. Dia bilang, AI bukan tren, ia adalah perubahan permanen dalam lanskap komputasi. Artinya, harga tinggi yang kita lihat sekarang mungkin bukan anomali sementara. Bisa jadi ini adalah normal yang baru. Kalau kita ngomongin RAM aja udah pusing, GPU ini ceritanya beda lagi ya, katanya lebih parah lagi kerumitannya. Jauh lebih parah. Soalnya ini masalah ketergantungan ganda. Nvidia sebagai raja di pasar GPU AI itu kan nggak bikin semuanya sendiri. Chip GPU utamanya, otaknya, itu diproduksi oleh TSMC di Taiwan. Tapi GPU itu nggak bisa kerja tanpa memori HBM super cepat yang diproduksi oleh Samsung atau SK Hynix di Korea Selatan. Jadi ada dua komponen super krusial yang dibikin sama dua perusahaan raksasa yang beda di dua negara yang beda. Benar sekali. Kalau salah satu aja tersendat, seluruh produksi bakal berhenti. Misalnya, TSMC berhasil produksi chip GPU tepat waktu, tapi SK Hynix telat ngirim pasokan HBM karena yield rate mereka lagi jelek. Akibatnya, tumpukan chip GPU seharga ribuan dolar itu cuma bisa diam di gudang. Nggak bisa dirakit jadi produk akhir yang harganya bisa puluhan ribu dolar. Seluruh rantai pasok tertahan cuma gara-gara satu komponen. Saya masih coba bayangin, kok bisa satu komponen kecil nahan produksi kartu grafis yang semahal itu? Rasanya kok nggak seimbang gitu. Analogi yang bagus itu kayak kita semua lagi ngantri di kedai kopi populer. Di antrian itu ada Apple, Intel, AMD, dan kita semua yang butuh komponen. Tapi kedai kopi yang bisa bikin minuman HBM ini cuma ada 2 atau 3 di seluruh dunia. Tiba-tiba, datang satu rombongan turis super kaya, yaitu para pemain AI, dan mereka langsung pesen 500 gelas kopi sekaligus. Si mereka triliunan dolar, ujung-ujungnya harus ngantri di kedai kopi yang sama.
Jadi, kita semua dari Apple sampai perakit PC di Indonesia ngantri di warung kopi yang sama. Ini nunjukin betapa rapuhnya sistem ini. Sangat rapuh. Dan ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih besar, kompleksitas rantai pasok semikonduktor global. Prosesnya itu luar biasa panjang dan tersebar. Mungkin bahan baku silikonnya ditambang di Australia, terus dikirim ke Jepang buat dimurnikan, terus diolah jadi wafer super presisi di Taiwan. Wafer ini diterbangin lagi ke Malaysia buat dipotong-potong dan dikemas jadi chip. Habis itu, dikirim lagi ke Cina buat dipasang di motherboard sebelum akhirnya didistribusikan ke seluruh dunia dan sampai ke tangan Anda. Dan setiap langkah itu adalah potensi masalah ya. Tepat. Satu kapal kontainer macet di terusan Suez, seluruh jadwal pengiriman global bisa kacau berbulan-bulan. Mati listrik beberapa jam di pabrik Taiwan bisa ngerusak satu batch wafer senilai jutaan dolar. Bahkan, gempa bumi ringan di Taiwan yang sering terjadi, itu bisa menghentikan produksi selama berminggu-minggu. Bukan karena gedungnya rubuh? Bukan, tapi karena mesin litografi canggih di dalamnya, itu super sensitif sama getaran sekecil apapun, dan butuh waktu lama banget buat dikalibrasi ulang. Setiap gangguan kecil ini, nambah biaya dan penundaan, yang pada akhirnya bebannya ya ke kita sebagai konsumen. Setelah dengar semua kerumitan ini, dari pabrik sampai rantai pasok global, jujur aja muncul pertanyaan di kepala saya, jangan-jangan ini semua permainan kartel? Samsung, Hynix, Micron. Mereka kan cuma bertiga pemain utamanya. Apa jangan-jangan mereka diam-diam janjian buat nahan produksi biar harga tetap tinggi? Fenomena ini lebih tepat disebut keseimbangan oligopoli. Maksudnya gimana tuh? Karena pemainnya cuma sedikit, mereka nggak perlu telepon-teleponan buat bersekongkol. Mereka semua lihat data pasar yang sama. Mereka baca laporan analis yang sama. Mereka semua ngadepin tekanan dari investor di Wall Street yang sama yang nuntut profit maksimal. Mereka semua lihat peluang keuntungan raksasa dari pasar AI. Jadi cukup dengan masing-masing dari mereka bikin keputusan bisnis yang paling rasional buat perusahaan mereka sendiri. Hasilnya bakal kelihatan seragam dan terkoordinasi. Mereka semua akan sampai pada kesimpulan yang sama. Prioritaskan HEBM untuk AI, kurangi alokasi untuk drum konsumen. Hasilnya mirip kartel, tapi tanpa perlu ada perjanjian ilegal. Tepat. Oke, jadi kita sebagai konsumen biasa bisa apa? Apa kita cuma bisa pasrah dan nerima nasib? Pilihan kita, terus terang, nggak banyak. Pertama, kita bisa nunggu siklus harga turun. Tapi seperti yang tadi kita bahas, siklus lama itu mungkin udah rusak karena AI. Nunggu bisa jadi penantian yang sia-sia. Oke, pilihan kedua? Kedua, beli komponen bekas. Ini pilihan yang valid, tapi selalu ada resiko soal umur pakai, garansi, dan kadang-kadang masalah kompatibilitas sama komponen baru. Atau pilihan ketiga, yang kayaknya paling pahit ya? Pilihan ketiga adalah yang paling sulit diterima, tapi mungkin paling realistis. Ngubah cara pandang kita. Menerima kalau prioritas dunia komputasi saat ini udah bergeser. Fokusnya sekarang AI, dan kita, pasar konsumen, untuk sementara waktu cuma dapat sisa-sisanya. Jadi ini bukan lagi soal teknis nyari RAM termurah, tapi lebih ke soal mengubah cara kita mandang komponen itu sendiri ya? Tepat sekali. Mungkin udah saatnya kita ngelihat spesifikasi RAM 8 GB di sebuah laptop itu bukan lagi sekedar angka teknis, tapi sebagai sebuah keajaiban rantai pasok modern. Bayangin deh, chip kecil di laptop Anda itu mungkin dibuat di pabrik yang sama, lewat proses yang sama rumitnya dengan chip yang ngejalanin model AI sekelas ChatGPT. Fakta bahwa chip itu, dengan semua kerumitan di baliknya, bisa sampai ke tangan kita dengan harga yang relatif masih terjangkau, itu sendiri udah pencapaian logistik dan rekayasa yang luar biasa. Gila ya kalau dipikir-pikir, dari cuma kesel lihat harga di Tokopedia, kita jadi ngebahas rapat Dewan Direksi di Seoul, gempa bumi di Taiwan, dan masa depan AI, perjalanannya jauh banget. Memang ada secerca harapan sih di Cakrawala. Ada investasi besar-besaran kayak CHIPS Act di Amerika buat bangun pabrik-pabrik baru di luar Asia. Tujuannya buat mendiversifikasi rantai pasok biar nggak terlalu rentan. Ada juga teknologi baru kayak chiplet yang berpotensi bikin produksi lebih efisien. Namun, di sisi lain, nafsu AI untuk memori dan daya komputasi itu terus tumbuh secara eksponensial. Jadi ini kayak perlombaan tanpa akhir antara kapasitas produksi dan kemajuan teknologi AI.
Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Mungkin solusi jangka panjangnya bukan lagi berharap atau nunggu harga komponen balik murah kayak dulu. Mungkin sudah saatnya kita mengubah ekspektasi kita. Pertanyaan yang lebih relevan sekarang mungkin bukan kapan harga RAM turun, tapi apakah memiliki PC rakitan yang canggih akan kembali menjadi barang mewah bagi kebanyakan orang, sama seperti komputer pribadi di awal kemunculannya pada tahun 80-an. Dan jika ya, apa artinya itu bagi masa depan akses kita semua terhadap teknologi terkini?